dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Oke, perhatikan tayangan berikut. Nah, dari tayangan tadi ternyata kita waktu TK sudah mengaplikasikan suatu materi, yaitu momentum sudut ya. Itu main putar-putaran. Nah, itu aplikasi dari momentum sudut yang telah kita lakukan sejak TK. Nah, kalau kita bicara yang namanya momentum sudut, kita punya sebenarnya mirip seperti momentum linier. Nah, L momentum sudut, I momen inersia, omega kecepatan sudut, massa benda, kecepatan linier. Nah, ini jari-jari. Nah, kalau kita bicara yang namanya momen inersia, kita telah belajar ada untuk sistem partikel, di mana rumusnya I sama dengan mr kuadrat, dan punya untuk benda homogen, yaitu I sama dengan konstantanya dikali M dikali R kuadrat. Nah, kecepatan sudut sama kecepatan linier punya hubungan bahwa kecepatan linier adalah omega kali R, kecepatan sudutnya dikali jari-jarinya. Nah, dalam momentum sudut juga berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sebelum sama dengan momentum sesudah, di mana momentum momentum sudut itu adalah I dikali omega. Nah, untuk partikel kita punya kan mr kuadrat, omega itu kita punya hubungannya V dibagi R. Jadi kita masukkan V kali R, coret R nya, kita punya jadi bentuknya momentum sudut adalah L sama dengan M dikali V dikali R, atau sama aja momentum liniernya dikali dengan R nya. Nah, inilah hubungan momentum sudut dengan momentum liniernya, dimana L, ingat, itu momentum sudut, P itu adalah momentum liniernya. Oke, nah kita kembali lagi lihat ke atas ya. Ini akan kita pelajari, yaitu momentum sudut I kali omega. Bentuknya hanya itu saja. Dalam hukum kekekalan momentum sudut, jika tidak ada torsi dari luar, maka momentum sudut sebelum dan sesudahnya bernilai sama. Oke, kita coba. Nah, ini tetap ada yang namanya dalam gerak rotasi juga ada hukum momentum sudut atau hukum kekekalan momentum sudut sebelumnya sama dengan sesudahnya. Sudut dengan syarat torsinya nilainya 0. Nah, untuk sistem benda ya, untuk sistem benda kita tinjau apakah benda itu ada satu atau dua benda. Maka ketika ada dua benda, maka momentum sudutnya adalah L1 tambah L2 sama dengan L1 aksen ditambah L2 aksen. Nah, ini hukum kekekalan momentum sudutnya, jadi sebelum sama dengan sesudahnya. Oke, kita coba untuk menuju ke latihan soalnya. Nah, sebelumnya lihat dulu, perhatikan tayangan berikut. Ini Olimpiade Tokyo 2020 ya. Ini atlet Australia atau atlet Amerika ini menjadi emas. Nah, kita lihat di sini
Lihat, dia memenangkan karena atlet Australia itu dia menekuk badannya sehingga momen inersinya menjadi kecil dan kecepatan sudah menjadi besar. Tapi atlet Cina ini dia tidak menekuk badannya sehingga momen inersianya menjadi besar sehingga kecepatan sudutnya menjadi kecil. Nah, ini hubungan dari hukum kekalahan momentum sudut. Ketika momen inersianya kecil, maka kecepatan sudutnya menjadi besar. Tetapi ketika momen inersinya besar, maka kecepatan sudutnya menjadi kecil. Sehingga kenapa untuk atlet dari Amerika atau Australia ini, Bapak lupa, dia berputarnya menjadi lebih cepat karena dia momen inersinya kecil. Nah, seperti ini makanya dia mendapatkan medali emas dalam Olimpiade Tokyo. Nah, ini konsep dari hukum kekekalan momentum sudut sebelum sama dengan sesudahnya. Oke, Cindy Sembiring ya. Dibaca-baca. Seorang penari balet bergerak dengan lengan terentang dan kelajuan 3 tadi misalkan memiliki momen inersi 12 kg. Jika saat lengannya merapat ke tubuh, momen inersinya menjadi 4 km. Maka berapa laju putaran kecepatan sudut ketika lengannya merapat tersebut? Oke, tunggu sebentar. Redang bisa panas. Wah. Hmm? Oke, seorang penari balet berputar dengan lengan terentang. Jadi ini lengannya terentang, jadi tangannya terbuka. Ini kita bilang aja adalah kondisi pertama. Dan kelajuannya 3 dengan momen inersianya 12. Berarti kelajuan sudut pertamanya adalah 3 radian per second, momen inersianya adalah 12 kg meter per second. Jika saat lengannya merapat, nah ini kita bilang kondisi kedua. Kondisi kedua ketika tangannya dilipat, kita sebut kondisi kedua, dan dia memiliki momen inersianya I2-nya 4 kg meter persegi. Berapakah laju putaran? Nah, kalau dilipat kelajuan putarannya berapa? Ini tanya W2. Nah, ini yang namanya kita gunakan hukum kekekalan momentum sudut sebelum sama dengan sesudah. Berarti di sini kita punya tadi L itu kita punya momen sudut itu adalah I kali omega, berarti I1 omega 1 kan awalnya 1, akhirnya adalah kondisi kedua. I1 nya 12 dikali 3, I2 nya 4 dikali omega 2, bagi 4 coret tinggal 1, bagi 4 coret tinggal 3, 3 kali 3 9, maka omega 2 nya nilainya 9 radian. Oke, silakan dibaca. Sebuah piringan berbentuk silinder pejal homogen mula-mula berputar pada porosnya dengan kecepatan 9 radian S⁻⁻1. Bidang piringan sejajar bidang horizontal. Massa dan jari-jari piringan 0,6 kg dan 0,2 meter. Bila di atas piringan diletakkan cincin yang mempunyai massa dan jari-jari 0,6 kg dan 0,1 meter, dan pusat cincin tepat di atas pusat piring, maka piringan dan cincin akan bersama-sama berputar dengan kecepatan sudut. Oke. Jadi ada sebuah piringan berbentuk silinder pejal. Oke, benda pertama adalah piringan. Piringan yang bentuknya adalah silinder pejal.
homogen. Nah, untuk silinder pejal, oke, Bapak. Silinder pejal. Nah, silinder pejal. Nah, ini adalah silinder pejal berbentuk seperti cakram. Silinder pejal di mana momen inersianya adalah 1/2 mr kuadrat. Maka momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Berarti kalau kita lihat di sini, dia si benda satu, si piringan, kecepatannya 9 radian per second. Berarti omega satunya adalah 9 radian per second, di mana si piringan ini massa dan jari-jarinya, massa satunya adalah 0,6 kg, jari-jarinya adalah 0,2 meter. Oke, ini benda pertama. Kemudian bila di atas piringan diletakkan cincin yang mempunyai massa. Oke, cincin. Benda kedua adalah kita punya cincin. Nah, kira-kira kalau kita balik ke sini ke dalam momen inersia, mana yang bentuknya cincin? Apakah benda satu, benda dua, benda tiga, benda 4, benda 5, benda 6, benda 7, benda 8. Silakan jawab di chat Zoom, langsung chat mana yang merupakan bentuk cincin, apakah benda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal klik aja, tinggal cek 1, 2. Oke, sudah ada 10, 12, 13, 15, 16. Oke. Silakan ini dulu sebentar. Terus dijawab, sudah ada 31. Dijawab terus, tunggu sebentar ya. Hmm, hmm. Dia apa? Online apa? Digabung aja udah. Digabung yang sudah ada gitu aja. Ya nggak apa-apa. Bilang aja, digabung aja. Oke, sudah ada 33 nih, total 37 siswa ini. Yang baru jawab 33 ini. Ayo yang lain mana nih? Mana? Nanti kalau terputus silakan sambung kembali. Ini di sini ada 38 siswa, tapi yang baru jawab 33. Oke. Coba cek. Julpar ada, Aprilia, Ahmad Faris, Kurota Ayun, Fadil Zaki, Getsemani, Laura, Engki, Naila Ulfia, Naswa, Alvina Reda, Sarah Nabila, Siva, Alfonso, Azra, yang Syamolidia, Yanuar Eko, Maffiroh, Yusrina Aisy Firdaus, Daniela Eka, Dia Samara, Satrio Aji, Zahra Rizka, Ananda Kaila, Yohanda Sitomorang, Fidela Putri Karisa, Nawa Muhdita, Yasmin Damar Aristio Maulana, Jason Indah Helvi, Ezra Christian, Ramadan Dava. Oke.
Jadi tadi 30, 1 baru 30 ya. Jadi betul, bentuknya ini adalah berbentuk untuk cincin, kita bisa ambil bentuknya silinder berongga. Jadi ini kita punya, ini silinder berongga. Jadi ini silinder tipis berongga ya, tipis berongga. Di mana momen inersianya adalah M R kuadrat. Berarti kita ambil di sini Pada saat bahwa itu reaksi pembakaran hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan senyawa yang tergandung dalam bahan bakar yang berfungsi untuk menunjang terjadinya reaksi pembakaran. Unsur karbon atau C dan hidrogen atau H merupakan unsur yang terkandung dalam senyawa hidrokarbon. Gas alam adalah salah satu contoh bahan bakar fosil yang mengandung senyawa hidrokarbon, metana atau CH4. Ciri umum yang dihasilkan adalah uap karbon dioksida dan panas selama melakukan pembakaran, dan oksigen juga diperlukan agar reaksi pembakaran dapat berlangsung. Bagaimana reaksi dan zat-zat apa yang dihasilkan? Pertama, pembakaran gula. Gula memiliki nama lain sukrosa dengan rumus kimia C12H22O11. Ketika gula dipanaskan, yang terjadi adalah gula menghasilkan asat, berarti adanya keberadaan hidrogen. Selain itu, gula berubah wujud menjadi cair dan terjadinya perubahan warna menjadi gelap, merupakan pembakaran sempurna. Yang kedua adalah pembakaran garam. sebentar ya. Kemudian Syakur. Kita masuk yang kedua tadi, bentuknya ada dia berbentuk cincin. Maka kalau dia bentuknya cincin, kita punya tadi sepakat bentuknya adalah silinder berongga. Silinder berongga, di mana momen inersianya adalah M R kuadrat. Nah, sekarang si cincin ini memiliki massa dan jari-jari. Berarti cincin kita bilang benda kedua, massanya 0,6 kg, jari-jarinya adalah 0,1 meter. Massanya sama ya. Nah, ini berarti kalau kita gabung di sini, mula-mula sebuah piringan berputar. Jadi mula-mula awal itu adalah hanya piringan yang berputar. Piringan berputar. Bagaimana dengan cincin? Si cincin tidak berputar karena cincinnya belum ada. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu si cincin itu kita letakkan sepusat massa. Jadi cincin kita taruh di atas piringan. Jadi nanti akhirnya, pada akhirnya piringan plus cincin akan berputar bersama-sama. Jadi berputar bersama-sama. Nah, kalau konsep begini maka kita pakai yang tadi, hukum kekekalan momentum hidup sebelum sama dengan sesudah. Sebelumnya awalnya hanya ada piringan yang berputar. Berarti cuma ada L itu kan I kali omega. Berarti I1 kali omega 1. Kenapa? Karena hanya ada piringan. Piringan kita bilang 1. Nah, ternyata setelahnya cincin dan piringan berputar bersama-sama. Berarti akhirnya ada dua benda, si cincin, saya kasih aksen, dan si piringan, I2 omega 2. Piringan 1, cincin 2. Nah, karena dia berputar bersama-sama, artinya omega 1 aksen dengan omega 2 aksen, kecepatan akhir mereka sama, bilang aja omega aksen. Jadi kalau kita gabung jadinya I1 omega 1 sama dengan ini I1 omega aksen tambah I2 omega aksen. Secara matematik
kita gabung sama dengan I1 tambah I2 buka kurung tutup kurung omega aksen. Nah, tinggal kita masukin I1, ingat tadi I1 bentuknya silinder pejal, maka I1 bentuknya ini setengah MR kuadrat. Berarti di sini I1-nya adalah setengah M1 R1 kuadrat omega 1, I1-nya sama setengah M1 R1 kuadrat ditambah. Keduanya bentuk cincin. Tadi kita sepakat tadi betul semua. Cincin momen inersianya adalah silinder berongga. Cukup MR kuadrat. Berarti ini M, tapi benda kedua cincin. M2 R2 kuadrat kali omega aksen. Nah, itu tinggal kita masukin. Setengah. Benda 1 tadi masanya 0,6, jari-jari 0,2. Benda 2 masanya 0,6, jari-jarinya 0,1. Kita masukin di sini. Berarti 0,6, jari-jarinya tadi 0,2 ya. Lupa. Benda 2, benda 1 0,2 ya. Dikali 0,2 kuadrat, dikali omega 1-nya lupa. Tadi berapa? 9. Oke, 9 kali 9 sama dengan setengah kali 0,6, 0,2 kuadrat. Benda kedua cincin. Masanya sama 0,6, cuman jari-jarinya 0,1 kuadrat. Nah, ini kira omega aksen. Kalau kita lihat di sini, ini 0,6, 0,6, 0,6 ini ada semua, boleh kita coret. Coret, sini dicoret. Ya. Kemudian ini ada 0,2, 0,2, 0,1 ya. Kita bagi 0,-nya. Jadinya nanti kita ini coret, sini coret. Nah, tinggal berarti ini setengah dikali 2 kuadrat kali 9 buka kurung setengah dikali 2 kuadrat ditambah, nah ini 1 kuadrat omega aksen. 2 kuadrat 4 bagi 2 tinggal 2. 2 kali 9 18 sama dengan 2 kuadrat 4 bagi 2 tinggal 2. 2 ditambah 1 jadinya 3. Omega aksen. Maka dicoret 1 tinggal 6 atau omega aksennya adalah 18/3. 6 radian per sekon. Jadi cincin dan si latihan soal nomor 6. Ini nomor 7. Dan ini nomor 8. Nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.